Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bedah porto lagi, episode berapa nih? Episode 33 atau 34? Nah itu sebenarnya nggak penting, tapi yang penting ini adalah emiten-emiten yang ada di sini Mas Bro. Nice ya, kita bahas INKP, Kalbe, PTBA, TPIA, United Tractor, Unilever, dan Wika. Di sini sebenarnya Bapak ini punya porto tiga ya, nanti kita bahas satu-satu. Dia beli banyak banget saham, jadi kita bagi jadi 3 gitu. Dan di sini kalau Mas Bro lihat untuk RDN-nya itu 1,6 M, mungkin lebih ini ya. Mungkin lebih. Dan sayang banget ya, di sini banyak banget minusnya Mas Bro. Jadi mungkin aja ya saya saranin Bapak yang punya porto ini ikut nanti kelas screening kita ya. Kelas STS. Nah, kita kan punya namanya grup rekomendasi STS dan kelas STS. Jadi kelas STS itu ngajarin gimana kita nyari stok pick saham. Jadi kalau Mas Bro nanti atau Bapak ini nanti udah ikut kelas STS, nggak bakal dia minus segini banyak Mas Bro. Dijamin nggak bakal minus. Karena kalau saya lihat Bapak ini dia beli sahamnya itu di pucuk-pucuk. Di pucuk-pucuk. Tadi saya udah baca semua dari atas sampai bawah soalnya. Dia beli sahamnya tuh istilahnya agak ngawur lah kalau bahasanya saya. Dia beli ya semaunya dia beli gitu. Kayaknya seperti itu yang saya tangkap. Jadi kalau setelah Bapak ini mungkin ikut kelas STS, nggak bakal kayak gini lagi. Karena setelah nanti ikut STS, kelas STS, nanti kita akan diajari gimana cara stock pick saham yang akan naik, Mas Bro. Dan yang tingkat penurunannya yang paling kecil. Jadi istilahnya loss itu ya 3%, nah, kalau gain bisa 10-20% seperti itu. Nanti gimana cara milih saham-saham tersebut nanti di kelas khusus STS. Biayanya itu terjangkau banget, nggak ada apa-apanya dibanding dengan minus yang Bapak ini dapat. Oke, kita langsung baca di sini. Yang pertama adalah INKP ya. Indicate Pulp and Paper. Di sini udah naik gila-gilaan dari mulai tanggal 23 Agustus. Di sini ada sentimen Lokehong masuk ke saham ini ya. Ke INKP. Sebenarnya Lokehong itu kalau menurut saya itu dia masuk ke ininya, ke obligasinya. Kayaknya bukan masuk ke sahamnya. Nah, di sini ada terjadi penurunan dengan volume yang lumayan besar. Tapi kalau dilihat dari tanggal 1 itu ya volumenya besar juga. Tapi dia di tanggal 2-nya naik. Nah, ini beda kalau di sini volumenya besar tapi candle-nya lebih panjang, Mas Bro. Dan saya kira ini akan koreksi dulu. Kalau koreksi kemana? Nah, kalau koreksi ya mungkin ke sekitar 7.325 atau ke harga 7.000, Mas Bro. Nah, ke harga 7.000. Kalau misalnya saya nih ya, kalau misalnya INKP itu sampai ke harga 7.000, nah itu bisa spek buy beli. Nah, kalau ini masih wait and see dulu, tunggu. Dan kalau Bapak ini punya ya nih INKP dengan harga 8.200 dan sekarang harganya 7,8. Nggak apa-apa, kalau misalnya dana di RDN masih ada, nanti beli lagi aja Pak. Jadi beli lagi di sini, tunggu sampai ke harga 7.000 kalau memang dia turun sampai situ. Tapi kalau di 7.325 mantul ya, sebenarnya kalau dia punya AVG 8.000 sih nggak apa-apa sih. 8.000 tuh nggak apa-apa, udah oke lah harga itu. Karena tadi target INKP itu sampai ke harga 12.000 Mas Bro. Jadi sampai ke harga 12.000. Tunggu aja sih nggak apa-apa. Jangan cut loss ya kalau INKP, jangan cut loss. Malah kalau perlu kalau di bawah turun dia nambah lagi. Kita lihat untuk INKP di brokernya. Jangan cut loss, kalau misalnya di bawah turun nambah lagi. Nah, di sini YP masuk 13 miliar di 7616 ya. YP 7616. Oh, dia nampung ya. 7616, 76 di sini ya. Ya mungkin kalau misalnya mau turun paling mantul di 7325 kalau seperti ini ya. Karena udah diborong juga sama YP. Nggak kayaknya kalau nyampe ke 7.000 kayaknya susah itu INKP. Nah, ini aja segini, terus di sini ZP dan BK. Nah, kita tinggal lihat aja nih ZP dan BK nih barangnya berapa. Ini karena asing nih, asing jualan nih, lihat nih. Ya kan? ZP, BK, AK ini broker asing ya, broker sultan dari asing sana. Kalau misalnya dia punya barang banyak ya mungkin dia akan turun dulu sampai ke AVG mereka ini habis. AVG mereka habis baru nanti INKP bisa naik lagi. Bisa naik lagi. Ya tunggu aja, kalau mantul di 7325 beli lagi di sini nggak apa-apa. Kalau misalnya dia masih tembus beli di 7.000. 7.000 itu paling kuat di sini. Kayaknya kalau udah ke 7.000, apakah INKP bisa balik ke 6.000 lagi? Kayaknya mustahil. Kayak paling mentok 7.000, itu paling mentok. Bisa AVG down nanti di situ.
Oke ya, INKP. Kalau masalah fundamental sih oke ya, Sinarmas Group ya bagus. INKP ya. Nah, apalagi sekarang ada sentimen sekolah masuk, tentu aja INKP itu kan produksi pulpen dan kertas-kertas yang mereknya Sidu, Sinar Dunia. Itu kan buku yang melegenda ya, sejak saya TK dulu kayaknya bukunya Sidu gitu. Jadi melegenda banget. Dan di sini net profitnya Mas Bro lihat, nah naik gila-gilaan di kuartal 2-nya. Jadi dari awalnya 2,9 triliun, sekarang jadi 4,1 triliun. Terus di sini equity-nya nambah berapa nih? Nambah 5 triliun ya. Gila. Terus untuk DER-nya aman sekali, 87%. Jadi untuk INKP itu karena ada sentimen sekolah masuk, harusnya di kuartal ketiga lebih banyak lagi, di kuartal keempat lebih banyak lagi untuk net profitnya. Dan INKP mustahil kalau mau turun lagi. Ini paling ya mentok di 7.000 tuh mentok mantul lagi sampai tinggi. Nanti sampai tinggi. Target INKP sampai ke 12 sampai 13.000. Jadi apa namanya? Kalau misalnya pegang INKP AVG 8.000 tahan aja. Tahan. Kalau misalnya nggak mau average down ya udah tahan aja. Lupakan INKP, nanti buka di awal tahun. Next yang selanjutnya adalah Kalbe Pharma. Di sini Kalbe Pharma. Nah, Kalbe Pharma ini saya itu pernah beli Kalbe Pharma di sini terus cut loss. Karena saya nggak kuat karena Kalbe Pharma itu turun gitu ya. Gerakannya itu cenderung apa kayak kayu gitu, nggak apa volatility-nya itu kecil. Dan mulai di tanggal 8 Agustus itu mulai ngegas naik. Dan ini masih agak masih ada kemungkinan naik nih di tanggal ini karena dia bentuk hammer ya. Bentuk hanging man hijau. Untuk target Kalbe itu kalau menurut saya sih mentok di sini nih Kalbe Mas Bro. Di 1.600 ya. 1.600 tuh di sini udah tembus juga apa namanya resisten yang di sini. Ini kan resisten di sini ya, ada pantulan dan ini udah tembus, berarti target berikutnya di pantulan ini Mas Bro. Nah, di pantulan ini ada pantulan lagi ya di sini ya. Ada pantulan, berarti targetnya ke 1.500. Nah, 1.500. Kalau tembus 1.500 ya maybe mau ke 1.600. Nah, kalau Kalbe ini kita lihat dari broker Semeri ya. Ini dulu nih. Apa namanya? Fundamental ya. PBV-nya udah tinggi ya. Kalbe ini jangan dibilang oh Kalbe itu murah, enggak. Dia PBV-nya udah 3,6. Terus di sini net profitnya agak sedikit kenaikan kinerja ya untuk Kalbe ya. Mungkin karena COVID ini penjualan obatnya naik. Terus kita lihat untuk net profit di sini operasional net profitnya juga naik, operasionalnya naik ya berarti memang benar. Terus untuk hutangnya, equity-nya nambah, hutangnya berkurang. Bagus sih Mas Bro. Untuk ini DER-nya aman. Oke, nice. Di sini ROE-nya 7%. Bagus. Jadi ada kenaikan kinerja dari Kalbe Pharma ya. Mungkin target ke 1.600 lah. Harusnya sih bisa untuk Kalbe ya. Dia target ke 1.600 dan si Kalbe ini punya namanya di sini nih Mas Bro. Dari harga 1.500 sampai 1.600 itu dia bentuk kayak base ya. Nah, kalau misalnya Kalbe ini mantul di 1.500 dan dia ada candle turun mending jual. Tapi kalau dia tembus 1.500 tunggu di 1.600. Nah, ini lihat nih ya. Dia udah bentuk kayak mantul-mantulnya di 1.500, 1.600 dia mantul di situ aja. Nah, di situ aja. Dan kalau misalnya udah sampai ke 1.600, saran saya jual, Pak. Jual. Jangan di hold. Dia akan turun lagi. Udah Kalbe itu gerakannya di situ mentok 1.600 dah. Gitu aja sih. Jangan istilahnya oh Kalbe nanti bisa naik tinggi lagi. Jangan, nanti malah turun. 1.600, 1.500 sampai 1.600 jual aja. Oke, yang selanjutnya adalah PTBA. Di sini PTBA di sini nah naik ya. Kita waktu itu ambil swing ya di sini. Ternyata bener sampai sini ya. Saya udah jual di sini. Aduh, padahal kalau ditunggu bisa sampai mentoknya. Ini saya gambar garis pink ini, garis merah ini di sini Mas Bro. Di sini Mas Bro lihat swing kita PTBA, ketik aja di deskripsi. Saya bikin gambar nih. Ternyata emang bener sampai ke sini ya. Ternyata gambar itu nggak bohong. Dia bentuk namanya higher high lagi, higher high. Dan dia kayaknya akan mantul PTBA Mas Bro. Ini lihat aja ya. Dia sempat nyentuh garis yang saya buat. Garis yang saya buat udah lama ini. Di sini ini saya buatnya di tanggal 25 Agustus. Nah, ini 2430 udah mentok Mas Bro. Mentok ya. Kayaknya dia mentok, kayaknya mentok. Kita lihat di sini Bapak ini punya AVG
AVG-nya 24. Belinya di atas. Kalau misalnya dia ngikutin swing kita, dia belinya di sini loh, 2100 loh saya beli waktu itu. Saya beli waktu itu bikin video tentang PTBA itu 2100 saya buat. Mungkin Bapak ini punya AVG dari atas ya, mungkin dari sini belinya maybe, ya kita nggak tahu. Nah, kita ini mentok nih, kayaknya mentok nih. Besok candlenya apa? Kalau besok candlenya, kok besok hari ini siang ini, candlenya itu merah, kemungkinan dia akan koreksi. Kemungkinan dia PTBA akan mulai koreksi ya. Jadi kalau misalnya di bawah naik, ini masih bisa dijual pok-pokan ini. Jual aja dulu Pak, kalau menurut saya sih kalau PTBA. Karena kalau dilihat dari teknikal dia udah jenuh ya di sini, udah mentok gitu. Mantul di garisnya. Kayak di sini juga mantul kan? Nih ya di garis ini, di sini juga mantul ke bawah. Nah ini juga kayaknya mantul mau ke bawah lagi gitu. Takutnya daripada nanti ke bawah lagi nunggu lama lagi naiknya kan apa namanya sayang duitnya ya. Mendingan kalau pok-pokan jual aja untuk PTBA. Bisa pok-pokan jual aja. Kita lihat PTBA. PTBA murah kalau waktu itu beli di 2100, tapi sekarang kan harganya udah 24. Nah, kita lihat untuk PTBA di sini net profitnya memang naik ya. Terus untuk PBV-nya udah 1,59. Ya harusnya waktu itu cuma 1,4 kalau nggak salah PTBA waktu saya bikin di 2100. Seperti ini ya untuk PTBA, equity naik, sebenarnya sih bagus perusahaan PTBA, tapi kalau dilihat dari teknikal udah seperti itu ya. Apakah PTBA akan tembus? Maybe akan tembus sampai ke harga 3000. Tapi kalau di sini aja mantul, dia akan turun dulu. Turun dulu, tak mantul baru naik gitu. Seperti itu ya. Jadi malah kelamaan. Uangnya nyangkut akhirnya. Kelamaan. Ya cuan sih, tapi kelamaan. Bapak ini kan tergabung di grup apa namanya rekomendasi kayaknya ya. Nah, jadi sayang banget duitnya. Mending jual dibeliin saham yang direkomendasiin oleh admin. Nanti duitnya muter, Pak, di situ ya. Keluar aja dari PTBA dulu, walaupun pok-pokan gitu. Nice, kita lihat yang selanjutnya saham apa nih ya? Selanjutnya adalah TPIA. TPIA ini masuk swing kita ya. Mungkin Bapak ini beli pas waktu lihat YouTube. Waktu lihat YouTube TPIA ya, kita lihat TPIA. Udah berapa menit nih rekamannya? Sebentar ya, di sini 12 menit. Oke, TPIA. TPIA ini turun lagi tapi bentuk hanging man. Jadi TPIA itu apa namanya sering banget bukan sering banget ya. Dia itu ke 6825 mantul. Di sini 6825 sempat turun nih mantul lagi. Di sini juga sempat turun mantul lagi ya. TPIA itu dia akan bentuk base dulu kayak di sini. Kayak di sini nih ya Mas Bro. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 minggu. 2 minggu dia bentuk kayak gitu baru wet gitu ya naik tinggi. Nah, ini juga kayaknya masih akan ya di situ-situ aja dulu untuk TPIA ya. Sampai nanti suatu saat wet targetnya kalau TPIA di 8000. 8000 karena dia bentuk higher low. Higher low. Nah, ini kan dia akan mantul kalau dia setway di sini terus mantul cetak di sini lagi di sekitar 8000 atau 7800 sampai 8000 dia akan turun lagi ke bawah cetak baru naik lagi. Harusnya kalau teknikal seperti itu ya, dia udah bentuk higher low. Dia akan bentuk higher low lagi. Nah, ini targetnya 8000, 78 sampai 8000. Kalau ini Bapak ini beli TPIA sedikit ya, cuma 10 lot udah plus. Nah, tunggu aja Pak sampai 78 atau 8000 kalau sabar. TPIA ini net profitnya naik kok. Nah, TPIA ini kalau dilihat dari net profitnya dia naik ya. Dari kemarin tuh minus tahun 2020, di sekarang tahun 2021 itu langsung naik jadi 2,3 triliun. Ini adalah penghasilan terbesar dalam sejarahnya TPIA. Luar biasa sekali, Mas Bro. Jadi kalau misalnya apa namanya ada orang yang hold TPIA dan nyangkut, ya itu santai aja. Ngelihat kinerja perusahaannya kayak gini harusnya tenang. Pasti dia akan naik, tapi kapannya kita nggak tahu. Tunggu aja pasti naik, tapi kapannya kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya nih, targetnya cuma sampai ke 78 sampai 8000, harusnya bulan depan udah sampai. Nah, TP nih Pak, bisa TP. Kalau malah perlu malah nambah. Terus kita lihat yang pertama, yang lanjutan adalah United Tractor. Nah, UNTR ini juga masuk saya swing ya. Waktu itu saya buat bareng sama PTBA. Saya bikin UNTR tuh di sini Mas Bro. Di garis ini ya. Di garis ini saya buat United Tractor, terus akhirnya tinggi banget ya.
Bagi teman-teman yang ngikutin swing kita PTBA United dan United Tractor pasti cuan gede-gedean, senang banget kan ya. Tapi saya waktu itu udah saya jual di sini. Saya tuh punya penyakit terlalu cepet TP. Nah, ini udah bentuk Marubozu lagi ya. Marubozu. Dan untuk target dari United Tractor tuh di sini. Di sini ada pantulan di harga 23.000. 23.000, habis itu kalau 23.000 tembus dia akan sampai ke 27. Nah, oke ya. Terus kita lihat untuk United Tractor di sini. Nah, UNTR di sini punya PBV 1,19 dan dia targetnya sampai ke 1,8 ya. Terus di sini untuk net profitnya juga naik ya, naik ke sekitar berapa nih, 500 miliar. Terus untuk equity-nya naik juga. Bagus sih perusahaan United Tractor, nggak usah diragukan lagi. Dia anak usahanya Astra International kalau nggak salah ya. Oke, terus kita lihat untuk broker summary dari UNTR. Apakah asing pada masuk? Kita lihat aja kemarin ya. Nah, oh iya nih asing masuk nih. Kita lihat. Nah, asing masuk ya. Asing ngeborong nih puluhan miliar ZP. 2142. Harusnya hari ini naik ya untuk United Tractor. Harusnya naik hari ini di sini 0,59. Dia punya berapa nih? 10 lot ya. 10 lot. Kemarin saya beli United Tractor 100 lot. Lumayan untungnya, walaupun saya jualnya kecepatan tapi udah lumayan. Nah, kita lihat di sini untuk United Tractor itu ZP masuk di sini ya. Ya tunggu aja sih. Kalau menurut saya sih mungkin dia bisa sampai ke 23.000. Sabar aja kalau United Tractor target ke 23.000. Tunggu aja sabar ini. TP ini Pak, TP. Nah, yang jadi masalah adalah Unilever. Unilever ini yang saya itu nggak suka banget sama sahamnya. Yang di atas sih oke ya, bisa TP semua. Yang Unilever ini yang parah. Kita lihat Unilever. Unilever di sini. Nah, Unilever di sini sempat mantul ya, sampai ke sini ya, nembus EMA 20, akhirnya mantul turun lagi. Tapi yang saya lihat Unilever itu mentok di 4.000 ya. Mentok di 4.000 ya di sini ya. 4.030 lah. Dia mentok di 4.030. Nah, tapi nggak tahu ya, kalau misalnya dia itu sampai tembus 4.030 mau dibawa kemana lagi nggak tahu, karena Unilever ini terus-menerus bentuk support baru. Karena dia itu down terus dan bentuk di sini saya ada support lagi, di sini ada support bentuk support baru aja. Naik terus, naik, bentuk gelombang naik turun, bentuk gelombang naik turun. Ya kenapa? Karena apa namanya? Kenapa UNVR itu seperti itu? Karena ini Pak, saya kasih tahu. UNVR itu kita lihat UNVR di sini. Nah, PBV-nya itu 38 kali ya. Ini udah mahal sekali untuk UNVR nih ya. Terus untuk net profit-nya itu terus turun. Jadi kinerja Unilever tuh terus turun. PBV-nya bengkak, mahal. Untuk apa namanya? PER-nya juga 50 kali, ROE-nya 75%. Ya, yang jadi nilai positif dari UNVR itu ya ROE-nya aja. Tapi PBV-nya udah sangat mahal. Di sini harga per share-nya tuh hanya 105. Ya memang perusahaan bagus, dividen yield-nya gede, cuman harganya terlalu tinggi Unilever. Kalau saya nih Unilever, harga itu harusnya di sekitar 1.000 sampai 2.000 lah. Ya kalau udah sampai 1.000 sampai 2.000 itu baru Unilever akan bisa ditradingin di situ. Tapi kalau di sini ngeri. Nggak bisa. Malah ini Bapak ini punya 122 juta di Unilever. Minusnya pun udah 30. Di sini AVG-nya 5,8. 5.800 di sini. Saya kira ini Bapak ini beli di atas, AVG down terus sampai sampai habis. Nggak tahu kalau Unilever ini ya. Nggak tahu. Harusnya kalau Bapak ini nanti besok ikut kelas ya, nggak bakal beli saham-saham yang kayak gini lah, dijamin. Ya, nggak bakal beli saham yang kayak gini. Oke, selanjutnya adalah Wika. Wika ini tinggal tunggu ya. Dia belinya beratus 1.200 di atas. Wika. Padahal kalau misalnya gabung di grup STS sudah sering banget cuan di Wika ya. Oke ya, di sini 1.200 di sini. Ya nggak apa-apa sih, target Wika ke 1.800 kok. Nah, dia volumenya besar sekali ya hari ini ya.
Di sini juga volume besar tapi turun. Ya, di sini volume besar dan mungkin saja akan turun hari ini. Maybe ya. Karena kalau saya itu Wika itu ya sekitar 950 lah, semoga bisa ya. Kalau misalnya dibawa turun ke 950 udah borong borong banyak-banyak gitu. Kalau Wika ya, kita lihat Wika di sini. Nggak tahu nih, September kan masih setengah ya. Oktober juga masih bisa turun. Biasanya kalau konstruksi itu mulai ngegas tuh bulan November awal. November awal tuh ngegas gitu. Jadi kalau apa namanya November awal itu dia udah mulai naik, hold aja sampai mentok. Tapi kalau sekarang sih buat trading dulu kalau Wika. Naik jual turun beli, naik jual turun beli gitu kalau sekarang. Tapi kalau udah nanti November itu udah hold aja sampai 2000 apa 1800 sampai 2000 kalau Wika ya. Kita lihat Wika di sini. Nah, Wika ini asingnya jualan Mas, Bro. Ini kan asingnya jualan, ditampung AK tapi ya MG asing jualan. Tapi kok sahamnya tetap naik gitu. Apakah ditampung lokal. Jadi asingnya jualan, lokal nampung. Ya, lokal nampung di sini ada RX MG masuknya MG masih ada barang 1094. Mungkin akan koreksi dulu kalau Wika. Jadi kalau menurut saya sih ya Wika ini kalau misalnya masih punya dana, ini kan baru 37 juta. Kalau masih punya dana, tunggu sampai harga 1000 ya 950 sampai 1000. Nanti kalau udah sampai situ borong banyak-banyak. Borong banyak-banyak. Kalau enggak nih ya, kalau enggak Unilevernya lepas aja. Dimasukin ke Wika. Insya Allah balik modal. Cut loss-nya Unilever nanti ketutup oleh profitnya Wika. Kalau saya sih kayak gitu, kalau udah nggak ada dana ya, kalau udah nggak ada dana, kalau masih ada dana banyak ya terserah gitu. Kalau saya jadi bapak ini, saya cut loss Unilever, saya pindahin duitnya ke Wika semua, tunggu sampai akhir tahun, harusnya bisa nutup kerugiannya, malah bahkan bisa untung. Seperti itu ya, mungkin ini pembahasan untuk bedah porto kali ini. Dan di sini bapak ini masih ada 3 lagi ya, masih ada 3 lagi, 2 lagi lah, masih ada 2 lagi, kita lihat di sini. Baru saya bahas 1, di sini masih ada 2 lagi. Nanti kita lanjut di bedah porto episode berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya Mas Bro.